yang saya hormati Wakil Ketua Bapak Abdul Salam di Pak Didi itu dia Pak dan ya bukunya itu yang mana ya yang di Jas. itu kampus, sekolahan dan lain sebagainya yang saya hormati. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada kesempatan pagi hari ini di hari Jumat, menurut orang Muslim itu hari yang berkah, penghulunya hari, bahwa kita bersama-sama dapat hadir di aula atau ruangan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka kami pengurus FKUB menerima audiensi ataupun kunjungan dari SEMI. Oleh karenanya, agar acara ini bisa membawa keberkahan bagi kita bersama-sama, mari kita awali dulu dengan doa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Bagi yang Muslim, kita membaca sama-sama dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, untuk menyingkat waktu, kita mari sama-sama dengarkan maksud dan tujuan daripada teman-teman SEMI yang hadir di FKUB Kalimantan Barat. Mungkin ada hal-hal yang lain yang akan disampaikan, sekaligus memperkenalkan diri teman-teman ataupun rombongannya yang hadir di FKUB. Jadi nanti akan dikayum bersambut ataupun sekapur sirih seulas pinang bahasa orang Melayu itu ya, akan juga nanti disambut oleh Pak Prof. Nah, selanjutnya kita mungkin akan dialog bersama. Di sini ada para wakil-wakil dan pengurus FKUB. Mungkin ada hal-hal lain yang perlu nanti kita lengkapi dalam pertemuan kita kali ini. Untuk sementara waktu, dipersilakan kepada Ketua SEMI ataupun yang mewakilinya untuk menyampaikan sekapur sirih seulas pinang. Ya. Dipersilakan. Siap, terima kasih sebelumnya izin ayah anda ini semuanya di sini. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini yang kami hormati pertama kepada Prof selaku ketua hari ini yang dimana mau meluangkan waktunya kepada kami. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dulu kepada pimpinan dan hari ini yang mau menerima kami. Kemudian yang terhormat hari ini para pengurus, kemudian pimpinan-pimpinan yang hadir pada hari ini yang saya mohon maaf dulu Pak, belum bisa menyebutkan satu persatu. Bahasa kita ini belum kenal. Mudah-mudahan bisa kenal dengan pertemuan atau wasilah dari silaturahmi pada pagi hari ini. Nah, kemudian saya di sini mewakili untuk membuka dari pertemuan, mewakili dari teman-teman pengurus SEMI yang ada di Kalimantan Barat. Alhamdulillah hari ini sebelumnya saya memperkenalkan dulu ini dari SEMI Kalimantan Barat dan ada juga Kota Pontianak. Ini ketua kami, ini ketua yang ada di Kalimantan Barat, beratnya Korwil yang ada di Kalimantan Barat, kemudian yang ada di Kota Pontianak. Nah, di sebelah kami, di sebelah. Namanya siapa? Oh ya, untuk namanya ini ketua Korwil yang ada di Kalimantan Barat, yakni laki-laki. Kemudian ya. Kemudian untuk ketua Kota Pontianak ada Iqbal Afandi. Nah, beliau ini yang megang kita bilang yang ada di Kalimantan Barat SEMI, Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia. Nah, mungkin kita bilang jarang terdengar, tapi makanya hari ini kita ada pertemuan supaya memperkenalkan. Gitu. Mudah-mudahan
dengan pertemuan ini ada wasilah kita. Pertama untuk berkolaborasi, kemudian menjalin kebersamaan juga. Mungkin dari program FKUB ini kita juga bisa membantu dari sini dan juga pengurus yang hadir pada hari ini. Ya, sekjennya Along Gatra, kemudian anggota dari kepengurusan kami Perti Rahayu. Nah, dalam pertemuan hari ini memang niat dan tujuan kami, oh ya, untuk saya anggota ya sebagai pembicara pemula, saya bilang tadi ini pembuka dari diskusi ini dan menyampaikan dayung bersambut tadi yang disampaikan Bapak. Nah, adapun pertemuan ini memang niat kita ingin mengadakan kegiatan simposium lintas agama kayak Anda semuanya. Nah, yang dimana nanti kita tak mungkin mendahului, ibaratnya kita menganggap memang terkait FKUB ini sebagai payung kita. Nah, kita perlu nanti juga minta arahan, masukan, serta bimbingan juga kepada ayahanda-ayahanda semuanya. Kita yakin dan percaya memang ayahanda ini sudah berpengalaman. Yang memang kita lihat untuk di awal ini, kita bilang dari kegiatan mahasiswa bahkan kepemudaan ada memang melaksanakan kegiatan lintas agama. Cuman kita bilang masing-masing, gitu, masih kurang lah kita bilang kan. Nah, jadi makanya dari SEMI Kalimantan Barat dan berkolaborasi dengan SEMI yang ada di Kota Pontianak ini, kita memang berharap minta arahan juga nanti untuk lebih jelas dan lebih intensnya kita bilang itu nanti kepada ketua kami akan menyampaikan kegiatan yang ingin kita laksanakan. Nah, mungkin untuk lebih jelas dan lengkapnya maksud dan tujuan kami tadi saya serahkan langsung kepada ketua kami. Mungkin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya kami hormati Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Barat, Profesor Dr. Ibrahim Moha, yang tadi disebutkan insya Allah calon haji ya dan amin, semoga semuanya berjalan lancar dan bisa secepatnya melaksanakan dan seluruh jajaran mulai dari wakil ketua yang sudah ada tadi dan juga jajaran-jajaran yang lainnya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi hal ini tidak mengurangi rasa hormat kami dan rasa takdim kami dan juga rasa penghormatan yang sangat-sangat berlebih terkhusus dari kami pengurus SEMI Kalimantan Barat dan juga Kota Pontianak yang hadir pada hari ini. Memang tujuan kami yang sudah disampaikan dahulu oleh, sebenarnya beliau ini kabit kami, merendah aja ya, kabit pemberdayaan sosial gitu ya. Nah, Desa Putra namanya. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami, sudah diizinkan untuk beraudiensi. Tapi kami kalau lebih nyebutnya ini audiensi silaturahmi dan lebih memohon arahan sih sebenarnya. Karena memang pada dasarnya kami ini anak-anak muda yang mana anak-anak muda ini ketika giroh semangatnya itu lagi membara, kadang tidak terlepas dari hal-hal yang kadang atau kalau bahasa kita tuh offside, agak terlalu ini kelewatan seperti itu, agak terlalu kelewatan atau kadang biasa wah ini bahasa kami offside lah pokoknya gitu. Ini kadang anak-anak muda ini terlalu offside gitu. Nah, menghindari hal tersebut maka dari itu kami sangat penting dan perlu untuk mendapatkan arahan dan bimbingan. Nah, terlebih dari hal-hal yang lain itu mungkin nanti bisa kami sampaikan lagi, karena memang kami berangkat dari kepercayaan dan keyakinan kami. Kami anggap rasa visi dan misi yang ada di FKUB ini sangat selaras dengan
apa yang akan kami kerjakan atau kegiatan yang akan kami lakukan seperti itu. Karena memang di sisi lain, mohon maaf jika memang salah, tapi sebelumnya memang ada lihat bahwa di misi FKUB sendiri adalah melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat. Nah, menampung aspirasi ini salah satu bentuk berangkatnya kami ke sini. Maka kami melihat FKUB ini sebagai wadah, sebagai payung organisasi yang mana memang menaungi seluruh umat beragama yang ada di Kalimantan Barat seperti itu. Jadi memang terlepas dari hal yang memang sudah kami sampaikan, ya inilah datangnya kami ke sini untuk bersilaturahmi, juga ingin memohon arahan seperti itu. Karena memang insya Allah kami ada niat baik untuk menyelenggarakan kegiatan simposium lintas agama, yang mana insya Allah kegiatan ini jika memang dikehendaki dan memang bisa berjalan lancar, itu akan kami laksanakan pada bulan Desember. Tujuan dari kegiatan kami itu sendiri, kenapa kami ingin mengadakan kegiatan seperti ini, berangkat dari banyaknya isu-isu ataupun banyaknya hal-hal yang memang terjadi di isu lokal, isu nasional. Salah satunya itu adalah kemarin Bapak Presiden itu memberikan delegasi kepada Persatuan BRICS itu, delegasi keagamaan untuk meningkatkan ataupun membawa toleransi beragama yang ada di Indonesia kepada dunia, kepada global. Nah, maka kami rasa perlu dan sangat penting hal ini dilakukan dari tingkatan yang paling terkecil, termasuklah dari organisasi-organisasi kepemudaan. Maka lebih dari kepada silaturahmi dan mohon bimbingan, kami juga ingin lebih kepada mengajak dan izin jika memang sangat kami dibolehkan, kami ingin bekerja sama seperti itu, bekerja sama dengan FKUB untuk kegiatan kami seperti itu. Karena kami jujur sangat-sangat memang perlu hal tersebut, bimbingan dan juga arahan. Karena memang ini berangkat historis sedikit. Jadi memang teman-teman ini kan kadang teman-teman mahasiswa sering dialog atau diskusi di warung perkopian. Jadi kita melihat ternyata di bahasanya ini adalah momentum sebentar lagi akan hari raya Natal, dan juga sebulan atau 2 bulan lagi akan merayakan Imlek, dan juga akan merayakan puasa Ramadan, dan juga akan ada banyak sekali kegiatan-kegiatan keagamaan atau hari besar yang akan dilaksanakan. Maka giroh semangat dari pemuda-pemuda saat ini kami harapkan memang sebagai pemantik kepada yang lainnya nanti ke depan, bahwa memang anak muda sekarang mengambil peran, walaupun tidak besar dampaknya, tetapi setidaknya ada peran yang dilakukan oleh pemuda-pemuda. Kami tidak beranggapan bahwa memang hari ini saya akan menjadi salah satu promotor, tidak, tetapi kami berharap hari ini adalah mulainya terbangunnya semangat dari anak-anak muda, terutama mahasiswa-mahasiswa yang memang bisa kita sebutkan bahwa mahasiswa ini adalah salah satu kaum-kaum yang memang harus membawa perubahan seperti itu. Dan dengan selarasnya kerukunan antar umat beragama, terus juga pemuda-pemuda antar umat beragama saling support dan saling toleransi, maka ini menjadi salah satu bentuk akan timbulnya suatu kerukunan, akan timbulnya suatu kebangkitan ataupun pembangunan di wilayah Kalimantan Barat khususnya seperti itu. Dan kami rasa hal ini akan sangat-sangat membantu terhadap semua elemen-elemen organisasi yang memang menaungi, termasuk FKUB seperti itu. Seperti itu juga tujuan dari lebih dari kami sebagai Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia Kalimantan Barat khususnya. Ya, kami sangat memohon dan kami sangat memang betul-betul mengharapkan bimbingan. Oh, dan satu lagi, memang kalaupun memang ada disetujui dan arahan dari ayahanda semuanya, kami ini ingin mendapatkan rekomendasi materi dialog yang memang FKUB pasti sudah sangat mengenal, sudah sangat tahu di mana kultur, di mana setiap tokoh-tokoh yang akan membicarakan
hal-hal mengenai tokoh-tokoh agama. Ini menurut saya rasa memang FKB sudah sangat ini, sangat ini. Maka dari itu kami sangat mohon untuk hal tersebut. Demikian dari penyampaian di awal kami. Mohon maaf jika memang ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya karena ini hari Jumat kita tidak bisa berlama-lama, yang muslim nanti akan melaksanakan sholat Jumat dan lain sebagainya, langsung ditanggapi oleh Pak Prof sekaligus memperkenalkan pengurus-pengurus FKB yang hadir pada kesempatan hari ini dan nanti kolaborasinya bagaimana tentang apa yang disampaikan oleh Ketua SEMI Kalimantan Barat. Pada Prof, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya tidak lengkap semua salam karena yang ada salam dan Om Swastiastu. Assalamualaikum. Ya. Salam sejahtera, Prof. Salam sejahtera juga sudah disampaikan. Ya. Mari kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan nikmatnya hingga pada kita semuanya, nikmat sehat dan nikmat silaturahim bisa hari ini bisa bertemu ya. Yang saya hormati Pak Wakil, nama lengkap beliau Makarius Sintong SH NH dari Majelis Agama Katolik. Kemudian sekretaris Pak Haji, ini baru benar Haji, bukan calon Haji. Atau kalau mau dibaca nih Haji. 3 tempat. Oh, ya. Soalnya ular-ular ini semuanya. Haji Nur Sahib. Ya. Dari saya. Kemudian Pak Itu Bendahara, Pak Ida Sri Tugu Kutu Dupa Bandung Kepatisan. Insinyur, ya. Ketua PHDI Pak Hidu Pak Risada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kalimantan Barat. Beliau senior kami, guru kami di NKB karena lahirnya sudah jauh lebih tua dari NKB dan ngurus NKB yang lain. Lalu kemudian Pak Didi Darmadi ngurus NKB dan yang tadi media NKB Pak Fauzi. Saya ucapkan pertama ahlan wa sahlan di NKB. Terima kasih untuk kehadiran semuanya di NKB. Jadi saya panggil anak ya, anak saya belum setuanya. Saya panggil adik-adik saya dari SEMI, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia. Saya menunggu Anda mengenalkan sejarah organisasi, kelahiran organisasi, tapi tidak tersampaikan. Langsung ke ini pokok inti. Ya, saya juga mau dengar sebenarnya tadi SEMI itu di Kalimantan Barat hadirnya sejak kapan? Karena lagi masih terasa asing SEMI. Ya. Berbeda dengan HMI yang lahir tahun 1947 sudah sangat dikenal. PMI yang lahir 1960 sudah sangat familiar. Padahal SEMI lahir di antara itu tahun 1956. Iya. Tapi SEMI baru didengar. Apakah memang baru ada di Kalimantan Barat atau apa gitu ya? Iya. SEMI. Tapi saya melihat latar belakang kelahiran SEMI tadi, sejarah lahir SEMI dengan program-program yang diperjuangkan di SEMI, maka saya berpikir bahwa ini cocok dengan NKB. Salah satu tujuan SEMI adalah untuk memperkuat Pancasila ya. Salah satu tujuannya adalah untuk memperkuat perjuangan, memperkuat dukungan terhadap ideologi Pancasila dan keagamaan. Karena itu menurut saya pada bagian itu SEMI bisa bersinergi dengan NKB. Karena itu saya menerima kunjungan Anda semua. Itu yang pertama. Yang kedua, organisasi SEMI adalah organisasi khusus untuk mahasiswa Muslimin Islam. Ya, mahasiswa Islam. Bicara soal kerukunan kan kita bicara soal antar agama.
Kalau hanya Muslim itu internal agama, ya, internal agama. Kenapa dengan FKUB? FKUB itu bukan hanya internal agama, tapi antar agama. Dan itu saya mau menerima adik-adik semuanya, tidak dengan saya dan Pak Nur yang sama-sama Muslim, kita semua Muslim. Dan itu saya meminta untuk pimpinan FKUB di jajaran pimpinan dengan representasi dari Majelis Agama untuk hadir bersama. Dari 6 agama kita bisa hadir 3, yang lain kebetulan tidak sempat dan karena memang tidak terwakili. Di antaranya Konghucu hanya ada 1 FKUB, Buddha juga 1, beliau juga 1 sebenarnya, tapi beliau bisa hadir. Protestan itu ada 2 sebenarnya, tapi dua-duanya tidak bisa hadir. Kenapa saya perlu hadirkan? Saya ingin tunjukkan pada adik-adik semuanya bahwa adik-adik datang ke sini, ke FKUB, ke rumah antar agama, jadi bukan rumah Muslim saya di sini. Dan itu saya tidak mau menyambut kehadiran Anda semua dengan hadir saya sama Pak Nur sama Muslim. Dan bisa menemani dari Pak Nur, dari Ibu bisa menemani, menunjukkan bahwa Anda semua berkunjung, bersilaturahim ke rumah antar agama, ke forum antar agama, forum yang kita semua harus dukung antar agama. Nah, itu ini juga bagian dari pelajaran bagi kita di SEMI, walaupun kita organisasi pure Muslim, mahasiswa Muslim, tapi bukanlah kita organisasi yang tertutup dengan keberadaan agama yang lain. Justru SEMI harus menjadi bagian dari kerja-kerja himpunan untuk kita bisa membuka diri dan merangkul semua agama. Nah, itu poin pertama yang saya kenali dari Anda, dari SEMI, dan memutuskan saya untuk menerima audisi Anda semua hari ini. Nah, saya kira terkait dengan misi itu, khususnya pada poin upaya penguatan dukungan dan pemeliharaan terhadap nilai Pancasila dalam konteks keindonesiaan, ini satu visi, satu misi yang sama dengan FKUB yang harus kita bangun bersama, bahwa Indonesia dengan semua keragaman kita, keragaman agama, keragaman budaya, apapun perbedaan kita, pada prinsipnya harus kita bangun kebersamaan, kesatuan dalam keragaman. Inilah yang kita sebut dengan kerukunan antar agama, antar budaya, dan seterusnya. Tidak ada soal Anda bergerak di organisasi Muslim, mahasiswa Muslim Indonesia. Yang penting organisasi SEMI adalah organisasi yang juga merangkul dan senantiasa rukun dengan organisasi mahasiswa yang lain. Saya kira itu paling penting. Kemudian tadi ada terlintas beberapa rencana program Anda terhadap salah satu museum lintas agama. Nah, kita tunggu, kemudian menunggu nanti seperti apa format yang Anda rencanakan museum lintas agama. Kalau kita bisa bersinergi ke depan, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut program-program serupa. Kami di FKUB juga punya program-program serupa gitu ya. Secara umum Anda bisa lihat di program kerja FKUB berjangka besar, jangka panjang 5 tahunan, ada 7 program besar, program prioritas FKUB, dan semua program tahunan lahir dari program besar ini setiap tahun yang dilakukan di FKUB. Nah, centangnya di tahun 2005 belum dicentang kekuasaan. Jadi ada banyak saya kira yang bisa disinergikan untuk program-program menjaga dan merawat kerukunan di Kalimantan Barat. Kalau memang ada program yang sesuai, kita bisa sinergikan. Termasuk misalnya program-program kami selalu kami libatkan dari semua unsur masyarakat agama, semua unsur organisasi dalam masyarakat agama, dalam seminar, dalam workshop, dalam dialog, dan apapun namanya yang kami lakukan selalu kami libatkan semua elemen itu, mulai dari elemen majelis agama, organisasi keagamaan, organisasi pemuda lintas agama, organisasi pelajar lintas agama, selalu kami libatkan. Tapi sekali lagi, SEMI belum kami kenal, dan itu belum pernah kami libatkan sampai hari ini ya. Nah, SEMI belum kami kenal, belum pernah kami libatkan. Kalau HMI, PNI selalu ada workshop, ada dialog, ada seminar, ada acara apapun kami selalu kami libatkan. TNI, HMI, TNI, GNFI,
dan semua organisasi kemahasiswaan di lintas agama. Sekali lagi, SEMI belum kami libatkan, belum pernah kami libatkan karena kami belum kenal. Nah, untung Anda mulai mengenalkan diri dengan organisasi SEMI. Kalau tidak nanti ini sudah masuk dalam catatan buku kami, oke, bahwa ada SEMI, bagian dari elemen masyarakat agama, elemen organisasi kemahasiswaan lintas agama yang bisa dilibatkan dalam peran-peran strategis untuk mengawal kerukunan Kalimantan Barat. Jadi terima kasih, dan saya kira kunjungan ini akan sangat berarti buat program secara khusus dari program SEMI. Yang satu poin yang saya mencatat pada aspek penguatan dan perjuangan nilai Pancasila itu, kemudian pasti ini juga sangat berarti bagi kami juga untuk dapat satu lagi elemen penerus program FKUD, yaitu SEMI. Kalau selama ini kami titipkan di semua program-program di semua elemen yang lain, program FKUD dititipkan di semua elemen organisasi yang lain. Nah, hari ini kami akan dapat lagi dengan SEMI. Kami merangkul semua, LDI kami rangkul, Ahmadiyah yang orang lain bilang di sana sesat kami rangkul, semua bagian dari upaya FKUD untuk membangun kerukunan. Jadi tidak ada istilah ada kelompok-kelompok yang tidak diterima di FKUD. Kami menerima semua kelompok, semua elemen masyarakat dengan syarat tadi bisa berjuang dalam satu visi dan misi yang sama untuk membawa kerukunan dan kebersamaan kita di NKRI, ya. Nah, segera itu untuk sambutan dalam pertemuan ini. Tapi saya mau mengenal lebih lagi dari Anda. Ini kan organisasi mahasiswa, tentu saja Anda punya kampus. Ya, Di kampus mana? saya kampus IAIN Pontianak. Ya, jurusan. Iya, jurusan Pendidikan Agama Islam. Baik. Semester berapa? Kita semester 8. Berapa? Jurusan Indonesia. Buat. Yang disuruh dia sekarang ya. Bisa. Boleh tadi kunjung mendalam. Oke. IAIN. Ya, di jurusan KPI ya. KPI. Semester berapa? Alhamdulillah udah selesai. Udah selesai. Baru selesai wisuda kemarin. KPI. Kok saya nggak pernah ada? Pernah dulu Pak, pernah. Oke. Berarti nggak menonjol ya. Ada satu lagi Pak, nggak datang. Itu Andre namanya Pak. Iya, yang kemarin ngomong saya, Pak. Iya betul. Yang kemarin nggak datang. Berarti tak menonjol nih saya. Aduh, sebelum COVID Pak kita ketemu. Ya, kalau KPI kan saya nggak ada. Saya sebenarnya KPI Pak, cuman tidak selesai di KPI. Sekarang saya lagi lanjut sebentar lagi selesai di Nusa Daya Akademik Lampung. Di Lampung. Iya. Oke. Jadi IAIN, Polnet, Lampung ya. Oke, Pak Buyon aja ya, ketua kota ya. Iya Pak. Semi kota, Buyon aja ya. Harus tetap rukun ya. Kan ada dua. Ya, menonjol yang positif, yang bagus dan nakal. Berpikir gitu. Iya. Kita. Ya, jadi Buyon aja, jangan lalu tak rukun. Seni kota, ini tadi yang koordinator kabar ya, Iya. kabar. Baik, jadi silakan nanti kita bangun komunikasi yang lebih intens ya, dan lebih sering lagi komunikasi termasuk untuk program. Ini untuk 2025 program kegiatan FKUD 2025 sudah hampir selesai. Hanya tinggal satu launching buku FKUD, buku tentang teologi untuk kerukunan sudah selesai, tapi tinggal launching. Hanya itu yang kami belum selesaikan, dan rekaman podcast masih ada 2 narasumber yang belum selesai. Selain itu program 2025 sudah selesai. Nah, mungkin program yang nanti kita bisa saling berkolaborasi, saling melibatkan di tahun 2006, program-program di 2026 ya. Nah, kalau SEMI juga punya program-program yang serupa, apakah 2025 atau 2026 nanti yang serupa bisa kita kolaborasikan, soalnya nanti kita diskusikan lebih lanjut. Kalau ada sebutkan program simposium lintas agama, itu menurut saya sekilas judulnya menarik ya, tapi nanti kita akan lihat
formatnya seperti apa, rencana teknisnya seperti apa, termasuk kalau kita bisa berkolaborasi, bagaimana kolaborasi yang bisa dilakukan ke depan, ya. Oke, saya kira itu selebihnya memanfaatkan waktu yang ada. Mungkin Anda juga perlu berkenalan dan menerima nasihat, kalau Anda sebut nasihat dari orang-orang tua di sini di Oke. Di sini ada Pak Makarius, ada Pak. Itu sayang rasanya kalau Anda tidak menggunakan dari nasihat mereka, ya. Oke, silakan Pak Maka. Saya tidak banyak di waktu cepat singkat. Betul itu Sebi saya juga baru dengar hari ini. Karena untuk dirinya itu 5 bulan. 56. 56. Sudah sangat apa ya? Kalau manusia sudah sangat dewasa. Sejak berdiri tentunya ini sudah apa istilahnya moderat ya. Salah satu organisasi mahasiswa keagamaan yang moderat cara berpikirnya, dan sampai saat ini masih tetap bertahan dengan kemoderatannya. Ini sangat positif begitu Pak Ibu ya. Mudah-mudahan ke depan ini kan pengaruh semakin luas ya di medsos di mana-mana. Mudah-mudahan jiwa sejak berdiri CB ini tetap bisa bertahan selamanya. Jadi bisa mempertahankan sikap demokrat dalam rangka kita sama-sama menjunjung persatuan, kerukunan umat beragama, ya, sehingga kita bisa tetap mempertahankan ideologi negara kita Pancasila. Saya pikir itu aja. Ya. Jadi ke depannya ya mungkin narasumber itu salah satu itu dari KUB nanti bisa ya. Siapa? Nggak asik lagi. Oke gitu aja. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena kita yang dinasehati sebenarnya sudah jadi kalau saya FKUP ini berdiri itu kan karena keinginan masyarakat, terutama tokoh agama. Diambillah dari 6 majelis agama. Di situ adalah perwakilan secara proporsional. Jadi saya kebetulan ketua Parisade Dharma Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Saya dari sejak berdirinya FKUP jadi anggota terus. Jadi sudah di roda keempat ini. Yang ada jabatan politis 5 ya? 5. Oh ya. Jadi saya ini tua, saya ini di FKUP tuanya. Rambut saya putih kan, paling tua saya di sini. Tapi jiwa saya masih 17. Karena usia saya sekarang 17 tahun, 71 pas. Jadi balik. Ya karena ini hari Jumat kan, nggak boleh banyak-banyak. Karena beliau-beliau ini kiai-kiai yang akan berikan khotbah. Kan? Ada saya berikan khotbah juga, cuma di pura. Khotbahnya di pura dan di masjid. Kan? Sama-sama khotbah, cuma lain istilah saja. Nah, kemudian sembahyang, sholat. Nah itulah hakikat kita beragama. Tujuan kita sama, tetapi cara sebutan yang berbeda. Oleh karena itu, kita sudah sepakat negara kita adalah ideologinya Pancasila, negara, bukan ideologi perseorangan. Otomatis perseorangan itu artinya menjadi ideologi negara. Kemudian kondisi kita berbeda. Begitu disebut nama saya pasti kental. Oh itu orang Indonesia keturunan Bali. Begitu Pak Profesor Ibrahim, oh kalau dibilang orang Bali, oh, orang bingung identitasnya. Nah, kita suku-suku bangsa di Indonesia mempunyai identitas masing-masing, dirangkum
dalam satu wadah yang kita sebut dengan NKRI. Itu wadahnya. Ramuannya itu garam, sayurnya itulah kebinekaan di antara kita. Oleh karena itu, lalu saya hanya mengajak satu saja, kita tetap konsisten dan komitmen dengan ideologinya Pancasila, negara kita wadahnya NKRI, dalam suasana kebinekaan yang diatur oleh suatu konstitusi nasional yang kita sebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Saya rasa singkat padat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, semua salam, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih adik-adik mahasiswa yang sudah hadir di sini ya. Saya dan Prof. Ibrahim sama-sama di Pontianak. Jadi mudah kalau kalian mau bertemu ya. Kemudian tokoh-tokoh FKUP juga banyak dari IAIN ya. Iya. Ada Dr. Samsul Hidayat, Profesor Ismail Ruslan ya. Kemudian ya kegiatan hari ini saya kira bagus, kalian sudah mau datang mengenalkan diri. Saya kira walaupun belum masuk nanti boleh disampaikan lagi. Ya, program simposium lintas agama itu bagus. Kalau sejarahnya kan SEMI ini kan dari Syarikat Islam. ya, Syarikat Islam. ya. Jadi lebih pada pembelaan hak pekerja kan. Kemudian saya lihat juga ya mantan ketua umum atau apa juga di BP2MI kan, juga di situ kan. Nah, saya kira tidak jauh beda dengan organisasi yang lain, tapi memang harus lebih fokus ke bagian itu ya. Mungkin nanti simposiumnya mengarah pada kerukunan lintas agama untuk pekerja migran, kan lebih menarik gitu kan. Nah, itu yang banyak jadi masalah sekarang dengan pekerja migran kan. Kemudian yang berikutnya adalah ya mungkin nanti kegiatan berikutnya kalau tahun ini sudah habis ya, tadi disampaikan Prof, mungkin tahun depan kalau memang kalian sudah ini, tapi kita siap kok jadi narasumber atau apa kalau untuk tahun ini atau tahun depan, sama ketua lah karena beliau leadernya. Biasa kalau ketua ada 4 baru turun ke jajaran di bawahnya. Saya kira itu semakin banyak organisasi kemahasiswaan akan semakin memberikan pilihan wadah untuk beragam perjuangan, tetapi tetap kita fokusnya kepada menjaga kerukunan di Kalbar, kemudian di Indonesia. Saya kira itu yang paling penting. Tak perlu besar pengertiannya, tapi terus zaman sekarang ini kan mesti di medsos kalian harus aktif juga ya. Saya baca juga kalian pernah menggugat ada aksi anarkis dari aparat di demo dan macam untuk di Kalbar, itu bagus gitu ya. Jangan sampai aparat berwenang-wenang terhadap pergerakan mahasiswa. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kita semua. Terima kasih Pak Dili. Sebelum saya kembalikan ke Pak Nur, saya silakan lebih mengenal FKB ya. Saya tidak tahu apakah Anda sudah cukup kenal dengan FKB. Tadi sudah disampaikan FKB itu baru lahir di 2006 dengan TDM 8, TDM 9 2006. Jadi masih sangat muda ya. Baru 19 tahun. Dari sini. Baru 29 tahun ya. Baru 29 tahun. 19, 99. Oh, 19. 2006 ya. 19 tahun baru. Belum sampai 20. Baru remaja ya. Dia masih muda. Bandingkan
dibandingkan Seni gitu ya. Seni justru kakaknya FKUB. Jadi silakan Anda kenal FKUB. Paling sederhana untuk mengenal FKUB, kunjungi website kami, website FKUB kalbar.org.id. Silakan Anda kunjungi. Semua informasi tentang FKUB ada di sana. Program-program FKUB ada di website. Struktur kepengurusan FKUB ada di website, apalagi visi-misi dan semuanya ada di sana. Dan dokumentasi kegiatan FKUB juga semua ada di website. Nah, kunjungan Anda hari ini pun nanti boleh cek malam atau besok pasti sudah ada di website ya. Ini yang merekam di website FKUB. Nah, itu silakan dikenali FKUB. Kemudian saya juga berharap mari besarkan misi kerukunan bersama melalui FKUB sebagai rumah kita, rumah bersama. Anda adalah bagian dari orang yang disilakan untuk menjadi penghuni rumah besar FKUB. Caranya banyak, tadi kolaborasi kegiatan, kemudian cara yang lain, Anda juga bisa menulis, bisa memberikan konten-konten positif tentang kerukunan di FKUB melalui website FKUB. Ada tulisan-tulisan Anda tentang memelihara kerukunan, tentang Pancasila dan seterusnya. Anda bisa kirim ke tim media FKUB. Nanti ada banyak di sana, ada kolom beritanya, ada kolom opini-nya ada. Anda punya konten dalam bentuk video, ada kolom untuk video dan seterusnya. FKUB menampung semua kreasi kita untuk kerukunan umat beragama ya. Silakan bersama-sama. Anda semua adalah orang yang kami silakan untuk menjadi warga dalam rumah besar FKUB Kalimantan Barat. Terakhir, saya agak terkejut melihat Seni dengan simbol lambang yang hijau kuning. Ya, sekilas sama dengan HRD. Bedanya kuning dan hitam. Kalau HRD itu hijau hitam, Anda kuning hijau. Itu saja bedanya. Tapi bukan soal beda dan sama. Yang penting sama-sama berperan dan bermanfaat untuk Indonesia tetap rukun dan damai, ya. Oke, saya kira Sebagai pemuda Katolik dua-dua warnanya. Oke, baik ya. Itu saya kira. Terima kasih untuk hadir semuanya. Mohon maaf, saya kembalikan ke Pak. Baik, terima kasih Pak Prof dan Pak Resi serta Pak Wakil, Pak Makarius, serta Bang Didi. Kalau tadi Bang Didi bilang banyak kawan-kawan kita, guru-guru kita dari saya juga termasuk keluarga besar IAIN, Bro. Ya. Ya, saya di MPAI ya. Belum jadi mahasiswa. Masih mahasiswa bisa gabung semi. Oh iya, masih bisa gabung semi. Masih bisa. Termasuk keluarga besar IAIN. Karena saya mahasiswa IAIN. Ya. Bapak sekalian yang berbahagia, tadi juga disampaikan oleh beliau, Pak Resi, intinya kita apa yang disampaikan oleh Pak Prof, silahkan ditindaklanjuti setelah ini. Bagaimana formatnya, nanti kita kolaborasi bersama-sama. Memang ini kalau misalkan jadi itu sangat luar biasa. Kegiatan itu nanti apakah di akhir tahun atau di awal tahun dan sebagainya, tinggal nanti bagaimana koordinasi kita bersama-sama. Terakhir, kami juga minta doa kepada kawan-kawan khususnya yang hadir di sini. Besok kami kedatangan tamu dari Jakarta yang akan menilai kami dalam rangka visitasi Harmony Awards tahun 2025. Walaupun toh kami masih muda FKUB, tapi 2 kali berturut-turut kita sudah dapat Harmony Awards. Tahun 2019 dan 2020 kami termasuk salah satu Harmony Awards nasional se-Indonesia. Mudah-mudahan tahun ini dapat lagi, karena biasanya kalau yang divisit itu yang sudah masuk nominasi, ya, masuk nominasi, entah berapa-berapanya kita tunggu nanti pengumuman berikutnya dengan doa kita bersama-sama. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara, adik-adik semuanya, terutama dari unsur pimpinan FKUB, dan menjadi wasilah kita bersama, terutama Kalbar, khususnya Indonesia akan semakin rukun dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kemudian mari kita sama-sama. Yang masih ada silahkan dinikmati atau kita foto bersama. Foto bersama dulu ya. Mana Bang Wandi? Bang Wandi.
Kita putus sama-sama. Ini dari sini. Di depan sini ya.